Gacor! Timnas U17 Indonesia tampil kesurupan dan gasak India 3-1 tanpa ampun. Sampai-sampai Presiden AFC tertegun melihat penampilan anak asuh Nova Arianto. Dengan penampilan gemilang tersebut, PSSI akan memberikan bonus sebesar masing-masing 1 miliar rupiah dan berjanji akan segera mendatangkan pemain keturunan grade A elite Eropa untuk menambah daya gedor Timnas U17 itu menjadi tuntutanku saat ini. Faktanya hasil uji coba semalam Timnas U17 Indonesia dominan, Garuda Asia terkam India. Siapa sajakah yang tampil menggila di laga tersebut? Simak beritanya sampai habis. Wow! Setelah sukses hajar India, Timnas U17 Indonesia dijadwalkan akan segera menjajal kekuatan Timnas U17 Spanyol yang baru saja memenangkan Olimpiade 2024 beberapa waktu lalu. Dan sebagai penghargaan terhadap Coach Nova, PSSI dikabarkan akan memberikan bonus sebesar 3 miliar rupiah itu menjadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, Nova Arianto terlihat emosional meski Timnas U17 Indonesia sukses menang atas India dan berikut adalah alasannya. Wow, gila! Akibat penampilan impresifnya bersama klubnya, yaitu Persib Bandung. Dimas Derajat saat ini sedang melakukan pembicaraan serius dengan klub top dunia Chelsea yang sangat berminat untuk menggunakan jasanya sebagai striker di lini depan mereka menggantikan Nicholas Jackson yang beberapa waktu belakangan ini tampil loyo. Proses transfer ini akan memecahkan rekor transfer untuk pemain Indonesia yang disebutkan mencapai 100 miliar rupiah itu menjadi harapanku ke depannya. Di sisi lain, Dimas Derajat tampil menggila jelang gabung Timnas Indonesia, selalu beri kontribusi untuk gol Persib. Bagaimana komentar Coach STY? Berikut penjelasannya. Wow! Sejarah sepak bola Indonesia patut bangga menyusul performa impresif bek andalan mereka, Jay Idjes. Bang Jay tampil gemilang dan berhasil celah di laga pertamanya dan memberikan assist serta mencetak gol perdana di klub yang dibelanya saat ini. Venezia FC menjadi harapanku saat ini. Faktanya Jay Idjes jadi orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Venezia bawa pulang poin dari kandang Fiorentina. Begini kata pelatih Di Francesco. Gokil! Jay Idjes dikabarkan akan segera bergabung dengan klub raksasa Italia AC Milan menyusul penampilan impresifnya tadi malam. 2 kali mencetak gol dan memberikan clean-sheet untuk Venezia FC. AC Milan dikabarkan siap untuk tebus mantan pemain Torino tersebut dengan kontrak jangka panjang sebesar 1 triliun rupiah. Jadi harapanku saat ini. Faktanya Jay Idjes cetak sejarah baru. Pertahanan Venezia dapat pujian setinggi langit dari pelatih. Begini kata Di Francesco. Yes, Marcelino Ferdinand tampil mengesankan di sesi latihan klub barunya Oxford United dan berkali-kali menjebol gawang lawan dalam simulasi pertandingan mini di sesi latihan tersebut. Dengan penampilan impresif tersebut, pelatih Oxford United disebutkan bahwa Marcelino Ferdinand akan menjadi pilihan utama dalam starter line-up di setiap laga yang akan dijalani Oxford United. Itu menjadi keinginanku saat ini. Di sisi lain, Oxford United ketemu Coventry di Carabao Cup tengah pekan ini. Marcelino Ferdinand masuk line up. Begini kata pelatih Oxford United, Des Buckingham. Yes, alhamdulillah akhirnya Elkan Bagot minta maaf dan STY jamin akan segera memanggil Elkan Bagot dan menjadi bagian tim yang akan menghadapi Arab Saudi di laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026.
Pengamat sepak bola Coach Justin memberikan apresiasi setinggi langit terhadap keputusan ini dan mengatakan Indonesia dipastikan akan sulit dibobol dengan hadirnya bek berpengalaman ini menjadi harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain, pengamat sepak bola jelaskan kelebihan dan kekurangan absennya Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Yes, akhirnya STY segera panggil 3 pemain top Eropa Grade A yang bermain di Liga Top Eropa yang selama ini menjadi incaran. Ketiga pemain tersebut adalah striker Ganas FC Utrecht, Ole Romani, bek kanan versatile yang bermain di Denmark bersama FC Copenhagen Kevin Dix, dan Emil Audero Mulyadi yang merupakan ex-kiper Inter Milan dan Juventus menjadi cita-citaku saat ini. Di sisi lain, ada 3 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi, nomor 1 anak kesayangan. Siapa saja mereka? Simak beritanya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas U17 Indonesia mengalahkan India dengan skor 3-1 dalam laga uji coba yang dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Minggu (25/8). Bermain cukup nyaman, Indonesia terus mengempur pertahanan India hingga 5 menit laga berjalan. Ancaman pertama dari Indonesia lewat Putu Panji berawal dari umpan lemparan ke dalam dari Fabio Askairawan. Sundulan Putu masih melambung dari gawang India 2. Serangan balik cepat Indonesia pada menit ke-13 dan menghasilkan penalti. Mirza yang melakukan tusukan dari sisi kiri dilanggar oleh Mohamed Kaif. Kiper Suraj Singh sudah meninggalkan sarangnya dan gawang India sudah kosong. Avandra Florasta yang jadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya setelah eksekusinya ke pojok kiri gawang India gagal dijangkau. Indonesia memimpin pada menit ke-15 lewat penalti Avandra Florasta. Sebelumnya Mirza Firjatullah dijatuhkan oleh Mohamed Kaif setelah melakukan manuver dari sisi kiri. Kiper Suraj Singh sudah meninggalkan gawang keluar kotak penalti dan akhirnya Kaif melakukan keputusan yang fatal tersebut. Peluang emas India lewat tendangan jarak jauh Ahing Sangbam Samson masih mengenai tiang gawang 23. Mirza hampir mencetak gol saat sudah berduel dengan kiper Suraj Singh pada menit ke-32. Eksekusi Mirza masih bisa diamankan oleh kiper India. Avandra lewat tendangan bebas mengarahkan bola keras menuju gawang tapi bisa ditangkap oleh kiper Suraj 36. Indonesia hampir kebobolan setelah Matthew Baker yang mengirim bola ke kiper Dava terjadi salah komunikasi 39. Gol kedua Indonesia dicetak oleh Fandi Ahmad pada menit ke-49. Meliuk di kotak penalti, Fandi Ahmad melepaskan eksekusi cantik yang sukses menghujam gawang India. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir babak pertama. Sementara itu India membalas lewat Levis Zhangminlun pada menit ke-52. Mirza membawa Indonesia menjauh pada menit ke-62 lewat golnya. Berawal dari serangan balik cepat, 2 bek India gagal mengejar Mirza dan eksekusi jitunya langsung menghujam gawang lawan. Tercatat hampir 7 kali tendangan ke gawang India sukses diciptakan di laga ini. Indonesia menutup laga dengan kemenangan 3-1. Gimana, apa kalian puas dengan performa Garuda Muda U17? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto sempat terlihat emosional meski anak asuhnya berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1 dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar,
Minggu 25/8/2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 44 tahun tersebut terlihat emosional karena komunikasi antar pemain yang kurang berjalan baik. Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Hal ini dikarenakan timnas U17 Indonesia bakal menghadapi lawan dengan level lebih bagus di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Itu salah satunya catatan kami selama pertandingan ini, ujar Nova Arianto. Di babak pertama juga beberapa kejadian komunikasi pemain tidak berjalan dengan baik karena kami juga harus tahu secara level permainan kan lebih ke kualifikasi Piala Asia, lanjutnya. Secara level permainan, lawan juga di atas kami. Kalau kami membuat kesalahan-kesalahan sendiri, termasuk salah komunikasi, itu akan menjadi bahaya karena akan menjadi kebiasaan buruk, ujarnya. Laga lawan India jadi bagian dari persiapan timnas U17 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 bakal digelar pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Timnas U17 Indonesia bakal bergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, juara ASEAN Cup U19 2024 Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Setelah laga lawan India, Nova Arianto bakal melakukan pembenahan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan pernyataan Coach Nova? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan harapan untuk lawan selanjutnya di laga uji coba timnas U17 Indonesia. Pemain timnas Indonesia Dimas Drajat mampu menunjukkan performa impresif bersama Persib di Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, Dimas Drajat merupakan salah satu rekrutan anyar Persib untuk musim Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu menjalani debut bersama Persib di Piala Presiden 2024. Namun Dimas Drajat belum mampu menunjukkan kontribusi kala itu. Pemain berusia 27 tahun itu mendapatkan kesempatan 2 kali bermain dan gagal mengukir gol atau assist. Perjuangan Persib di Piala Presiden 2024 sendiri juga terhenti pada babak penyisihan grup. Performa Dimas Drajat kemudian mulai meningkat di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses mencetak 1 assist pada laga perdana. 1 assist Dimas Drajat sekaligus mengantarkan Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 4-1. Dimas kembali mengukir 1 assist pada laga kedua Persib. Namun Persib gagal meraih kemenangan dan harus puas ditahan imbang Dewa United dengan skor 2-2. Dimas Drajat akhirnya mencetak gol debut bersama Persib pada pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025. Gol Dimas Drajat tercipta ke gawang Arema FC. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Sayang, gol dari Dimas Drajat belum berbuah kemenangan untuk Persib. Tim asuhan Bojan Hodak harus puas dengan hasil seri melawan Arema FC dengan skor 1-1. Terlepas dari semuanya, performa apik Dimas Drajat bisa menjadi bekal positif bagi sang pemain sebelum gabung timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Dimas Drajat belum lama ini mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong nantinya dijadwalkan menjalani 2 laga pada bulan September 2024. Laga pertama adalah menghadapi Arab Saudi dalam kurung 6/9. Laga kedua yakni menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2024.
Bagaimana menurut kalian, apakah penampilan impresifnya layak menjadikannya sebagai starter di lini depan timnas Indonesia di laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026? Tulis di kolom komentar alternatif pendamping Dimas Derajat. Jay Itzes mencatatkan debut di Serie A saat Venezia FC menahan imbang Fiorentina di Stadio Artemio Franchi Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Kabar baik datang dari Serie A saat untuk pertama kalinya ada orang Indonesia yang main di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Orang yang dimaksud adalah Jay Itzes yang menjadi starter untuk Venezia saat bertandang ke Artemio Franchi, markas Fiorentina pada Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Jay Itzes tampil untuk pertama kalinya berseragam Venezia setelah pekan lalu belum bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Tampil sejak awal laga, Jay Itzes menempati posisi bek tengah dalam formasi 3 bek oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Penampilan Jay Itzes cukup tenang dengan peran membagi bola dalam membangun serangan dari belakang. Pada menit ke-18, Jay Itzes bahkan nyaris mencetak gol usai menerima umpan rekannya dari sisi kanan. Sayangnya, sepakan Jay Itzes masih melambung tinggi di atas gawang Fiorentina. Duel tak terelakkan antara Jay Itzes dengan striker utama Fiorentina Moise Kean pada menit ke-30. Itzes beradu kuat dengan Kean dalam sebuah perebutan bola hingga pemain timnas Indonesia itu terjatuh. Sementara Moise Kean yang tak mau terjatuh terus melaju, beruntung aksi yang dilakukan Jay Itzes tak berujung pelanggaran atau kartu. 2 sapuan juga dicatatkan Jay Itzes menjelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Jay kembali memamerkan kepiawaiannya dalam menggalang pertahanan. Usaha kedua Itzes mencetak gol terjadi pada menit ke-63. Saat berada di kotak penalti, Itzes ingin melepas tendangan namun justru terhalang Moise Kean. Insiden ini cukup membuat was-was karena Itzes memegangi kakinya hingga diangkat. Pada akhirnya Jay Itzes ditarik keluar pada menit ke-68 oleh Michael Svoboda. Tampaknya Jay masih mengalami sakit akibat insiden pada menit ke-63 tadi. Tidak ada aksi berarti di sisa waktu laga Fiorentina versus Venezia. Skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Debut Jay Itzes di Serie A jadi sinyal bagus sebelum pemanggilan timnas Indonesia untuk September 2024 mendatang. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memuji penampilan solid Jay Itzes dan kolega saat menahan imbang Fiorentina di pekan kedua kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A 2024 per 2025. Venezia mampu membawa pulang 1 poin dalam lawatannya ke markas Fiorentina di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Venezia bermain imbang 0-0 atas Fiorentina. Ini merupakan laga yang bersejarah bagi Jay Itzes. Pasalnya, bek timnas Indonesia tersebut langsung diturunkan sebagai starter. Jay Itzes resmi cetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Jay Itzes hanya bertahan 68 menit pada laga tersebut. Pemain 24 tahun sempat mengalami kram sebelum keluar dari lapangan. Posisi pemain kelahiran Mierlo tersebut digantikan oleh Michael Svoboda. Selepas pertandingan, Di Francesco memuji anak asuhnya. Di Francesco tak segan memuji performa lini belakang Venezia yang dipimpin Jay Itzes. Hari ini di lapangan yang menyulitkan, ujar pelatih Venezia Eusebio Di Francesco dikutip dari laman resmi klub. Kami memainkan pertandingan yang bagus, terutama di lini pertahanan di mana kami sangat waspada dan akurat, lanjutnya. Mungkin kami bisa bermain lebih baik saat membangun serangan.
Tetapi saya yakin tim ini juga akan meningkat dalam aspek tersebut, ujarnya menambahkan. Jay Itzes tak canggung meski baru sekali tampil di Serie A Italia. Jay Itzes berhasil membantu pertahanan Venezia tidak kebobolan dari serangan Fiorentina. Meski begitu, pemain timnas Indonesia tersebut berhasil mencatatkan statistik mengerikan. Berdasarkan data dari IceCore, dia tampil sangat impresif dalam mengawal lini pertahanan tim berjuluk I Lagunari. Ada satu tackle yang dibuat pemain tersebut untuk memutus serangan lawan. Jay Itzes juga mencatatkan 3 kali pelanggaran tetapi tidak berujung hukuman kartu. Jay Itzes berhasil 1 kali memotong umpan lawan. Sementara itu dia mencatatkan 3 kali melakukan clearance. Bek tengah andalan timnas Indonesia itu sukses mencatatkan 50 sentuhan selama 68 menit di lapangan. Oxford United akan kembali beraksi tengah pekan ini. Bukan di EFL Championship, namun ajang Carabao Cup 2024/2025. Pertandingan nanti merupakan ronde kedua ajang Carabao Cup atau yang dulu dikenal dengan Piala Liga Inggris. Lantas, akankah Marcelino Ferdinand bisa menjalani debutnya? Diketahui gelandang timnas Indonesia itu baru saja menjadi pemain Oxford United mulai musim 2024/2025. Marcelino Ferdinand sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Oxford United pada 19 Agustus 2024 lalu. Namun sang winger masih menantikan debut bagi The Us dalam kurung julukan Oxford United. Namanya juga tidak masuk dalam skuad kala Oxford bertandang ke Blackburn Rovers di pekan ketiga EFL Championship akhir pekan lalu. Sebelumnya, pelatih Oxford United Des Buckingham menegaskan bahwa Marcelino belum akan melakukan debut bagi The Us dalam waktu dekat ini. Pernyataan itu diungkapkan sang juru taktik jelang laga melawan Blackburn Rovers akhir pekan lalu. Marcelino butuh persiapan matang untuk mengarungi kerasnya persaingan di EFL Championship. Tidak hanya Marcelino yang diperlakukan demikian oleh Buckingham. Hide dan Marcelino berada dalam situasi yang sama seperti ketika kami mendatangkan Matt Phillips. Hide belum melakukan banyak hal dan akan butuh waktu 2 hingga 3 pekan untuk berada dalam kondisi terbaik. Jadi, mungkin kita tidak akan melihat keduanya sampai setelah jeda internasional bulan September, kata Buckingham. Des Buckingham mengaku senang bisa memiliki pemain sekaliber Marcelino Ferdinand. Ia mengatakan bahwa ex-Persebaya Surabaya itu akan masuk skema jangka panjang Oxford United. Dia pemain yang menarik dan telah menghabiskan sedikit waktu di Asia. Dan laporan dari sana adalah bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang datang, kata Buckingham dinukil dari Oxfordmail.com. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan melihatnya, dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan, jelasnya. Pelatih timnas senior Shin Tae-yong tidak menyertakan nama Elkan Bagot dalam skuad yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tentu saja menimbulkan beberapa dugaan dari publik sepak bola Indonesia, termasuk kemungkinan hubungan yang tidak harmonis antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Untuk melawat ke kandang Arab Saudi, Shin Tae-yong memboyong memanggil 26 pemain tanpa ada nama Elkan Bagot. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo mengatakan ada 2 hal penting yang muncul dari keengganan Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot. Kesit menilai absennya Elkan Bagot akan menjadi sebuah kerugian karena peran Elkan Bagot di pertandingan sebelumnya sangatlah penting. Kehadiran Elkan Bagot masih, kata Kesit, jika dilihat dari sisi non-teknisnya akan membuat lawan-lawan Indonesia sedikitnya kena mental karena pemain belakangnya mempunyai reputasi bagus di Liga Inggris.
Terkait tidak dipanggilnya Elkan Bagot, tentu ini menjadi sebuah kerugian karena perannya Elkan Bagot di klub Liga Inggris sebenarnya progresnya sangat bagus, begitupun di pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama timnas Indonesia. Kata Kesit Budi Handoyo kepada Bola.com, Senin pagi (26 Agustus 2024). Setidaknya kalau ada Elkan Bagot, dari sisi non-teknisnya, lawan akan melihat, oh Indonesia punya pemain belakang yang bermain di Liga Inggris. Ini kan bisa menjadi tambahan moral untuk timnas Indonesia sehingga lawan akan semakin memperhitungkan Indonesia, tambahnya. Namun Kesit menegaskan nasi sudah menjadi bubur, apalagi pelatih Shin Tae-yong sendiri sudah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam skuadnya kali ini. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 6 September dan menjamu Australia pada 10 September. BRIK UT3 pemain lokal yang dipanggil Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Salah satunya adalah kesayangan sang pelatih. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kontra Arab Saudi akan dilangsungkan 5 September 2024 di Riyadh. Lalu skuad Garuda bakal menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta 10 September 2024. 2 laga itu krusial untuk memulai langkah. Shin tentu tidak sembarangan memanggil pemain kali ini. Kuat dugaan ada 3 pesepak bola lokal yang akan dipanggil di FIFA Matchday September 2024. Siapa saja? Simak ulasan berikut. 1. Muhammad Ferrari. Penampilan bek asli Jakarta ini cukup solid di lini belakang Persija pada Liga 1 2024 hingga 2025. Ia selalu turun dalam 3 pertandingan di bawah asuhan Carlos Pena. Ferrari sendiri merupakan salah satu andalan Shin di timnas Indonesia. Oleh karena itu, pria berusia 21 tahun tersebut akan dipanggil lagi. 2. Rizky Ridho, ban kapten, kini melingkar di lengan pemain kelahiran Surabaya tersebut. Sosok Ridho juga merupakan andalan Shin di timnas Indonesia. Nyaris mustahil pemain berusia 22 tahun itu ditepikan oleh sang pelatih. Ridho tercatat sudah melakoni 36 pertandingan di timnas Indonesia sejak diberi debut oleh Shin. 3. Witan Sulaiman di antara 3 pemain Persija, pesepak bola asal Palu tersebut memiliki caps terbanyak di timnas Indonesia. Witan total sudah melakoni 41 pertandingan sejak debut pada 29 Mei 2021. Bisa dibilang pesepak bola berusia 22 tahun itu merupakan salah satu anak kesayangan Shin. Ia hanya absen ketika cedera, terkena akumulasi kartu, atau berhalangan dengan alasan pribadi. Witan tidak ikut pada laga terakhir timnas Indonesia karena menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, kali ini sang pemain dipanggil lagi. Itu tadi 3 pemain Persija Jakarta yang dipanggil Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Menarik untuk dinanti siapa yang akan mendapat menit bermain. Siapa lagi pemain lokal yang ingin kalian lihat berada di skuad timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar.